Selamat pagi, kami dari kelompok Aki Asrudat, kelompok 2, yang beranggotakan yang pertama Joshua, yang dapat penghibur yaitu saya sendiri, kemudian Abhayana Lebaho, dan yang ketiga Yolanda Manurung. Di sini kami membuat proyek mengenai kamus yang fiturnya yang pertama menerjemahkan dokumen dari Indonesia ke Batak dan sebaliknya. Yang kedua menerjemahkan kata dari Indonesia ke Batak dan sebaliknya. Yang ketiga menerjemahkan dokumen berdasarkan nama dokumen yang diinput oleh user. Nah, proses pembelajaran kami sendiri itu kami dapat dari modul praktikum dan teori dasar mengenai karakter dan string. Yang kedua modul praktikum dan teori dasar mengenai file processing. Yang ketiga web stack overflow. Yang keempat web gigs for gigs. Yang kelima YouTube dan Google. Untuk itu kami akan menjelaskannya satu persatu. Yang dimulai dari Hidayah yang akan dijelaskan oleh Aprilia Lestari Lebaho. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini Hidayah pada baris 1 dan 3 dideklarasikan sebuah konstanta. Yang konstanta pertama itu ada define maksud itu berguna untuk membaca beberapa kata dalam dokumen. Nah, begitu juga max buffer itu dia akan membaca kata-kata, begitu juga yang buffer dia akan membaca banyak kata-kata. Lalu pada baris berikutnya ada integer load Indonesia. Itu maksudnya di sini itu pada header ini kami menggunakan 3 fungsi. Namun pada berikutnya itu merupakan prosedur. Nah, integer yang pertama itu dia kenapa integer? Karena di sini berfungsi untuk mengembalikan kata-kata yang akan kita buat nanti dalam bentuk hitungan, dalam bentuk angka. Jadi dia nanti akan menghitung kata-kata yang udah kita buat listnya. Jadi di sini pertama kita menload dokumen Indonesia. Dokumen Indonesia, kata-katanya itu nanti kita buat list, lalu integer akan mengembalikan dalam bentuk urutan. Begitu juga, disitulah gunanya integer counter, dia akan menghitung kata-kata yang udah kita buat list. Nah, di sini ada, itu hanya membaca yang akan dalam bentuk list tadi. Lalu buffer itu fungsinya nanti akan menglist, misalnya contohnya ada kata bahasa Indonesia manusia. Nah, nanti itu dia misalnya bakal diurutin di posisi yang pertama, dan guna dari tanda kurung siku itu untuk menghitung jumlah kata dari atau jumlah huruf dari kata manusia tersebut. Begitu juga pada baris ke-7 integer load Batak, sama halnya fungsinya juga untuk yang tadi sebelumnya, sama seperti load Indonesia. Lalu ada fungsi integer splitting itu dia akan meng-split kata-kata yang udah kita yang bakal kita buat dari dokumen yang kita load. Nah, dia akan men-split kata per kata tersebut dan akan dibuat jadi seperti list juga dan akan diurutkan. Lalu fetch read dokumen itu artinya di sini dia akan mengerjakan atau membaca dokumen yang kita load atau kita input, dan dokumen tersebut nanti juga akan dibaca kata per katanya. Lalu yang ke baris ke-10 di sini dia bekerja, misalnya kita menginput terjemahan kata ke Batak. Nah, nanti kita udah memiliki list bahasa Indonesianya. Nah, nanti ini berguna untuk mengerjakan, misalnya kita udah memasukkan kata list per Indonesianya, dia akan menerjemahkan ke Bataknya. Dan nanti di sini dia juga akan menghitung banyak kontennya dan banyak katanya itu. Nah, maksudnya juga di sini file pointer target file itu nanti seperti yang ada di soal, kan ini bakal ditulis dalam suatu dokumen lagi kembali. Jadi nanti
terjemahan kata Batak itu akan kita masukkan ke file target atau ke file yang baru gitu. Baru sama halnya juga untuk terjemahan ke Batak. Lalu di sini ada maksudnya terjemahan ke Indonesia. Lalu di sini ada void kata ke Batak. Ini berbeda. Ini dia kita menurutnya kata per kata. Kalau sebelumnya tadi void terjemahkan ke Batak itu dalam bentuk dokumen. Namun di sini void kata ke Batak itu kita tinggal masukkan kata per katanya. Nah, nanti dia bakal membaca, terus kalau contohnya void kata ke Batak. Jadi kita masukin kuncinya misalnya itu tanda kurung siku itu di situ kata yang akan kita masukkan misalnya kan. Nanti dia akan menghitung jumlah kata itu lalu kita masuk lalu ya akan keluarlah hasil kata ke Bataknya itu yang udah kita list dari kata yang list Indonesia tadi. Nah, sama juga itu untuk yang kata ke Indonesia sebaliknya. Lalu yang terakhir void dokumen by name ini. Nah, ini itu untuk target yang file tadi itu. Jadi bukan. Maksudnya ini itu untuk di drivernya itu nanti kita masukkan char name itu maksudnya kan. Char name tanda kurung siku. Di situlah kita masukkan nama dokumen yang akan kita baca. Nah, nanti di sini akan diterjemahkan nanti di sini akan diterjemahkan dokumen apa yang ingin kita terjemahkan jadi kita tinggal memasukkan nama dokumen yang akan ingin kita baca aja. Sekian yang bisa saya jelaskan dan saya tahu. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan file body-nya. Di sini di baris 1 sampai 5 itu adalah library yang akan kita pakai. Yang pertama Studio. Studio ini untuk printf dan scanf. Kemudian stdlib untuk fungsi malloc, calloc, realloc ataupun free. Kemudian untuk fungsi string nanti di sini ada strcpy, strdup, strcspn dan lain-lain. Setup sendiri itu untuk mengubah dari huruf besar menjadi huruf kecil, mengubah string yang ada huruf besarnya menjadi huruf kecil semua. Kemudian kita akan mengincludekan header yang sebagaimana ini tadi hanyalah prototype. Di body ini kita akan mewujudkan prototype-nya atau mengimplementasikan prototype-nya. Pertama adalah integer load Indonesia. Seperti yang dijelaskan tadi, integer load Indonesia itu untuk membuat sebuah list kata-kata bahasa Indonesia. Di sini ada 3 parameter. Yang pertama file pointer, yang kedua list, yang ketiga counter. Nah, file pointer ini adalah file yang akan kita buat nanti listnya. Kemudian counter ini adalah sebagai indeks dari setiap list yang akan dibuat nanti. Di sini kita set counternya sama dengan 0, artinya dimulai dari 0. Kemudian jika file pointer mengembalikan nilai 0, artinya kalau filenya tidak ada atau filenya tidak bisa dibaca, maka dia akan memberikan nilai 0. Dan jika hal itu terjadi, maka kita akan memprint sebuah peringatan yang dimana berisi file tidak tersedia. Kemudian di sini adalah ada char buffer, di mana buffer ini tadi adalah sebuah konstanta untuk membaca dokumennya. Kemudian selama filenya tidak belum berakhir atau belum mencapai akhir dari file tersebut, artinya belum mencapai kosong. Sebenarnya jika file itu dibaca, maka file itu akan dibaca sampai habis. Nah, fungsi FOF di sini atau find end of file adalah untuk sebagai kondisi jika file tersebut sudah habis, maka file ini tidak akan jalan. Jadi di sini jika belum habis, maka lakukan perintah yang di bawah. Nah, perintah yang di bawah adalah fgetch. Fgetch ini adalah fungsi untuk membaca
dokumen secara line per line, artinya secara baris per baris. Begitu. Di sini yang dibutuhkan yang pertama adalah file pointernya atau file yang akan dibaca, kemudian buffernya alias penampung, kemudian size-nya. Size penampungnya berapa? Yang dimana di sini buffer ini adalah 200 tadi. Kemudian kita akan cek buffernya itu mengandung tanda pagar atau enggak. Seperti yang dilihat di dokumennya nanti file kata bahasa Indonesia itu mengandung tanda pagar dan /n sebagai delimiternya. Nah, jika dia terdapat tanda pagar dan /n ini, maka dia akan digantikan menjadi /0. Artinya dia akan berhenti di situ. Dan tanda pagar dan /n ini tidak akan dibaca lagi. Jadi seterusnya dibaca sebagai /0 yang artinya itu tempat kosong atau titik. Kemudian di sini tadi variable list, disinilah kita untuk membuat listnya. Nah, listnya kan tadi membutuhkan indeks. Indeksnya kan dimulai dari 0. Jadi selama di sini list ke 0 adalah string duplikat dari buffer. Buffernya tadi kan sudah dibersihkan tadi. Dibersihkan dari karakter pagar dan /n, karakter hash dan /n. Nah, jika sudah bersih, maka kita akan masukkan dia ke list yang ke 0. Nah, setelah itu listnya atau indeksnya akan ditambah sampai dia akhir dari filenya. Jadi nanti setelah dia mencapai akhir yang kondisi yang diharapkan itu, kita sudah mempunyai list bahasa Indonesia yang akan kita pakai untuk menerjemahkan atau matchmaking. Di sini jika sudah filenya sudah digunakan, maka sebaiknya ditutup supaya mengurangi tingkat kesalahan. Kemudian jika seperti yang dibilang tadi, jika sudah selesai dihitung indeksnya berapa jumlah katanya, maka dikembalikan sebagai jumlah kata list bahasa Indonesia. Begitu juga untuk fungsi load Batak, tidak jauh beda dari yang load Indonesia. Di sini file pointernya adalah file pointer word list Batak yang kita punya atau kata-kata kumpulan kata-kata Batak yang kita punya. Nah, untuk konsepnya sebenarnya sama aja, sama yang di atas. Kemudian kita lanjut untuk ke splitting. Nah, splitting ini awalnya kita akan membaca dokumen kita sebagai paragraf. Nah, splitting ini gunanya untuk memecah paragraf tersebut menjadi list. Konsepnya sama sebenarnya untuk fungsi load Batak. Cuman di sini yang kita kalau load Batak dia mendapat datanya dari file. Di sini datanya sudah kita punya nanti. Datanya ini adalah hasil baca dari dokumen. Jadi kalau sudah dapat dia hasil bacanya berbentuk paragraf, dia akan ditampung di cat penampung dokumen. Kemudian buffer ini juga untuk list. Kemudian seperti tadi counter juga untuk indeks, penanda indeks. Kemudian jika dia penampung dokumennya 0, artinya dia tidak punya data yang ada di penampung dokumennya. Nah, jika dia tidak punya data, maka kita akan print peringatan bahwa dokumen belum berhasil dibaca. Kemudian di sini kita buat car pointer splitting dan juga counter 0. Di mana splitting ini akan berguna sebagai list atau sebagai penampung sementara sebuah kata yang akan kita bagi. Nah, dibagi berdasarkan apa? Di bawahnya terlihat kalau splitting itu dia akan mengubah string menjadi beberapa token dari penampung dokumen tadi, dari dokumen yang kita sudah baca tadi. Nah, yang sebagai delimiternya atau yang mau dibagi itu ada /n, tanda minus, tanda seru, tanda tanya, koma, titik, dan white space atau spasi. Nah, jika splittingnya belum 0, artinya splitting ini masih belum selesai tugasnya. Kalau dia sudah selesai tugasnya, maka dia akan bernilai 0. Maka di sini jika splittingnya belum bernilai 0, maka langkah pertama adalah menggunakan fungsi ctype.h tadi.
yang dimana kita akan memperkecil semua huruf yang ada di splitting. Jadi mau kita nanti inputannya huruf besar atau ada huruf besar, tetap kita pakainya yang huruf kecil karena matchmaking supaya menghindari kesalahan juga. Kemudian di sini buffernya sama seperti list, di sini dia counter. Jadi jika sudah bersih dari delimiter ini, maka dia akan diduplikat. Kata splitting ini akan diduplikat ke list buffer tadi sebagai list nanti dia bentuknya. Kemudian counternya di plus, artinya indeksnya ditambah. Jadi semakin banyak kata yang dibagi menjadi token, maka semakin banyak indeksnya. Kemudian di sini splittingnya akan melanjutkan membagi kata menjadi beberapa token. Di sini null karena kita masih menggunakan penampung dokumen. Jadi kita akan mengeksekusi penampung dokumen ini sampai dia habis, sampai dia kata-katanya sudah tidak bisa dibagi lagi. Baru kita akan mengembalikan atau mereturn si jumlah katanya, jumlah kata dari hasil proses ini. Kemudian ada prosedur head dokumen. Nah, head dokumen ini adalah untuk membaca dokumen yang akan kita terjemahkan nantinya. Di sini ada dua parameter ya. Di sini yang pertama file pointer, yang kedua buffer. File pointer ini adalah variabel yang menampung teks bahasa Indonesia atau bahasa Batak yang akan kita terjemahkan. Nah, fungsi fseek di sini adalah ketika kita membaca suatu dokumen sampai habis, maka dia tidak akan bisa kembali lagi ke awal. Untuk membuat dia ke awal, maka kita butuh fseek. Di sini kita yang dibutuhkan itu adalah file pointernya atau filenya, kemudian 0 sebagai indeks awalnya, sebagai indeks awal pembacaan, kemudian di set. Jadi dia selalu akan ngeset ke 0 dulu sebelum dia dibaca. Jika filenya sudah selesai dibaca, kita eksekusi lagi, dia akan di set ke 0, baru dibaca lagi gitu. Jadi jika file pointernya 0, dia akan diberikan peringatan file tidak tersedia. Kemudian jika selain dari 0 kondisinya, maka sebelum filenya habis, dia akan dibaca secara lempar line. Di sini max head itu sebesar sekian. Itu untuk biar dokumennya sekali baca, enggak 2 kali atau 3 kali. Jadi dia sebenarnya ini bisa saja kita sesuaikan dengan jumlah size dokumen kita. Kemudian di sini adalah yang paling penting dari semua programnya, yang pertama terjemahkan ke Batak. Ini adalah prosedur yang menerjemahkan kata Indonesia ke kata bahasa Batak. Di sini kita butuh beberapa variabel. Yang pertama itu list Indonesia atau list kata bahasa Indonesianya, kemudian list kata bahasa Bataknya, kemudian list konten. List konten ini adalah hasil splitting dokumennya, kemudian integer banyak konten, integer banyak data, kemudian file target yang menjadi outputnya. Di sini ada integer boolean yang artinya yang akan kita gunakan sebagai pencarian nanti, baru integer i sama j itu untuk looping. Kemudian ini seperti biasa jika dia null, file tidak tersedia. Kemudian jika dia tidak null, maka lakukan perintah yang di bawah ini. Nah, perintah yang di bawah ini dia pertama adalah melooping sebanyak kontennya, sebanyak kata hasil splitting tadi yang mau kita terjemahkan. Maka looping yang kedua adalah mencari kesamaan antara kata yang mau kita terjemahkan sama list bahasa Indonesia. Nah, di sini kita gunakan string compare yang dimana string compare itu akan mengkomparasi dua variabel. Yang pertama list kontennya, yang kedua list Indonesianya. Berarti di sini kalau dia terjemahkan kata Batak, berarti list kontennya bahasa Indonesia. Maka yang dicari dia bahasa Indonesia yang sama. Nah, jika bahasa Indonesia yang sama di posisi 10 misalnya, maka booleannya 1. Artinya dia ketemu gitu. Habis itu loopingannya diberhentikan. Jadi selain dia jika dia nggak ketemu, booleannya 0.
artinya dia nggak ketemu. Nah, di sini di bawahnya kita tunjukkan lagi, kita eksekusi lagi. Jika dia booleannya 1 kan berarti ketemu. Kalau ketemu, seperti yang udah dijelaskan di awal, indeks bahasa Indonesianya akan sama indeks bahasa Bataknya. Maka kita akan memprint %s list Batak yang ketemu tadi, si J. Nah, kalau dia ketemu di posisi 10, berarti kita memprint list Batak yang posisi 10. Nah, ini untuk print di command prompt. Untuk print di filenya kita pakai fungsi fprintf, di mana kita butuh beberapa variabel. Yang pertama target file, yang kedua list bahasa Bataknya jika dia ketemu, yang ketiga format ngeprintnya. Di sini aku buat formatnya %s kemudian spasi. Jika dia nggak ketemu, maka artinya kontennya, kata yang kita mau cari terjemahannya itu nggak tersedia. Jadi kalau nggak tersedia, kita hanya ngeprint list kontennya lagi, karena kata tersebut belum tersedia. Atau misalnya kata bahasa Inggris yang mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa Batak, maka itu tidak tersedia. Kalau dia tidak tersedia, ya kita ngeprint bahasa Inggrisnya lagi, gitu. Yang untuk comment prompt sama untuk filenya juga. Nah, jika prosesnya sudah selesai, kita akan kasih enter 3 kali. Kemudian kita kasih peringatan, kata berhasil diterjemahkan, dokumen yang diterjemahkan adalah kontenku.txt, hasil terjemahannya dipakai berada di indonesiakubatak.txt. Kemudian seperti biasa, setelah selesai, kita close targetnya. Begitu juga konsepnya sama untuk terjemahan ke Indonesia. Yang selanjutnya adalah terjemahan kata ke Batak. Sebelahnya ini potongan kode dari yang atasnya tadi. Karena tadi untuk kalimat atau untuk paragraf, di sini hanya untuk kata. Nah, di sini kan kita butuh key. Key ini adalah kata yang mau kita terjemahkan. Kemudian list bahasa Indonesia. Karena kita mau menerjemahkan kata ke Batak itu berarti artinya menerjemahkan Indonesia ke Batak. Nah, makanya kita butuh kata list bahasa Indonesia. Kemudian list Bataknya juga, dan banyak kata. Banyak kata ini nanti berarti banyak kata bahasa Indonesianya. Kemudian sama seperti di atas, kita butuh integer boolean atau ya integer boolean. Jika 0 dia nggak ketemu, jika 1 dia ketemu. Kemudian integer untuk loop. Kemudian kita akan mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Jadi jika kita menginputnya asal-asal gitu, huruf besarnya di mana, di akhir, di awal, di tengah, itu akan diubah menjadi huruf kecil dulu sebelum di matchmaking. Nah, di sini looping yang pertama adalah sebanyak-banyak kata. Banyak kata ini karena kita kan mau menerjemahkan cuma satu kata. Jadi kita hanya mencari satu kata itu di banyak kata bahasa Indonesia tadi, jumlah banyak kata bahasa Indonesia. Nah, jika dia ketemu, setelah dikomparasi dia ketemu, ini sama dengan 0, artinya dia sama persis sama key dan list Indonesianya. Kalau dia sama dengan 1, ada di antara key sama bahasa Indonesianya yang lebih besar. Dia ada juga sama-sama dengan -1, itu juga ada di antara key sama list bahasa Indonesianya yang lebih kecil. Itu untuk kode ASCII-nya biasanya. Kalau dia ketemu, seperti biasa kita buat booleannya menjadi 0, kemudian kita berhentikan loopingannya. Namun dia kalau nggak ketemu, kita tetap booleannya menjadi 0. Nah, kita eksekusi di sini. Jika booleannya 1, kita terjemahkan list Bataknya. Jika booleannya 0, kita terjemahkan kata yang kita masukkan tadi. Yang kita masukkan aja. Habis itu konsepnya sama untuk kata bahasa Indonesia, kata ke Indonesia. Untuk kata ke Batak juga sama kata ke Indonesia. Bedanya kata ke Indonesia menerjemahkan dari bahasa Batak ke Indonesia, kata ke Batak menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Batak. Yang terakhir adalah prosedur dokumen binary. Di sini kami menambahkan satu fungsi tambahan yang berfungsi untuk membaca dokumen yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan cuma namanya aja, tanpa ekstensi txt. Dalam hal ini kami hanya mendukung ekstensinya txt. Di sini nama ini akan diinput di driver. Misalnya namanya kontenku.txt. Kita hanya
inputnya kontenku. Kemudian dia akan membaca kontenkunya. Proses membacanya pertama kita add dulu ekstensinya, yaitu .txt pakai stf concat namanya. Ini artinya concat ini menyatukan. Tadi kan name-nya misalnya konten. Nah, kita mau nyatukan .txt-nya ke konten, jadi konten.txt. Dan setelah disatukan, kemudian kita mendeklarasikan suatu variabel file pointer headable, artinya variabel yang dapat dibaca. Kemudian kita open pakai fungsi open, kemudian kita nama ini tadi nama file. Kemudian modenya ini ada banyak, mode F, web, A, A+, W+, itu ada fungsinya masing-masing. Sama seperti yang tadi FC, kalau dia di agar fungsinya untuk bisa dieksekusi berkali-kali. Jika dia headable-nya 0, maka file tidak tersedia. Jadi jika dia headable-nya bisa dibaca, maka dia akan membaca sampai akhir, kemudian di close. Sekian untuk body.c. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Yolanda untuk driver.c. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang file driver.c kami. Di sini kami mempunyai beberapa variabel, yaitu cara penampung dokumen yang membaca dokumen yang akan diterjemahkan, dan cara penampung dokumen 2. Cara penampung dokumen 2 ini nantinya akan digunakan untuk membaca dokumen yang mau ditampilkan. Nah, yang ketiga ada char list content max buffer, pointer list Indonesia max buffer, pointer list Batak max buffer. Variabel ini kami gunakan untuk menyimpan kosakata. Setelah itu integer banyak kata ini untuk menghitung banyak kan yang mana digunakan untuk menghitung banyak konten dalam banyak kata dalam konten tersebut. Kami butuhkan untuk prosesnya nanti yaitu file pointer Indonesia ini digunakan untuk yang kedua ada file Batak yang dimana ya adalah kata Batak.txt yang akan dibaca konten, dimana file konten ini adalah berisi konten yang mau dibaca dan diterjemahkan. Yang keempat, file konten Batak yang fungsi untuk menampung konten Batak yang akan dibaca dan yang akan diterjemahkan. Kemudian di sini kami juga memperkenalkan banyak kata perintahkan load Indonesia untuk mengecek list Indonesia dan akan menampilkan banyak kata yang akan disimpan di banyak katanya. Yang kedua, banyak kata Batak. Banyak kata Batak ini akan memerintahkan load Batak untuk mengecek list Bataknya dan akan mengirimkan banyak kata di banyak kata Batak. Kemudian untuk yang berikutnya di sini kami menggunakan if bukan switch case.
Yang pertama akan muncul tampilan yang pertama yaitu translate dokumen, yang kedua translate kata, yang ketiga read dokumen, yang keempat exit. Nah, kemudian akan jika kita memilih satu, maka akan diberikan pilihan lagi yaitu apakah ingin menerjemahkan dokumen dari bahasa Indonesia ke Batak, yang kedua menerjemahkan dokumen bahasa Batak ke bahasa Indonesia. Setelah itu, jika pilihan kita yang pertama, maka target file yang akan ditulis bahasa Bataknya akan dibuka yaitu Indonesia ke Batak.txt. Kemudian dokumen akan dibaca yaitu dengan menggunakan read dokumen. Konten akan disimpan di penampung dokumen. Kemudian banyak konten akan mem-splitting data dan akan di mana splitting ini berfungsi untuk agar dokumen tersebut dipisah-pisahkan menjadi seperti kata-kata yang akan ditranslatekan per katanya. Yang berikutnya, dokumen tersebut akan diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke Batak, yaitu dengan mengecek list Indonesia, list Batak, dan list kontennya apakah sesuai, dan banyak kontennya juga ditentukan, maka dokumen tersebut akan diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Batak. Jika di sini option yang kedua yaitu menerjemahkan dokumen dari bahasa Batak ke Indonesia. Menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Batak. Nah, di sini akan dicek apakah dokumen dari bahasa Indonesia ke Batak itu ada. Kemudian dokumen akan dibaca dan akan ditampung di penampung dokumen. Kemudian dokumen akan dihitung berapa banyak kontennya dan akan dibagi menjadi kata per kata sehingga dia akan ditranslitkan dari kata per kata. Kemudian dokumen akan diterjemahkan ke Indonesia. Sama seperti option pertama yaitu diperhatikan list Indonesia, list Batak, list konten, banyak kata Batak, dan akan diterjemahkan yaitu target filenya yaitu Batak ke Indonesia. Pilihan kedua yaitu menerjemahkan kata Batak ke Indonesia, kata Indonesia ke kata Batak ke Indonesia. Jika kita memilih Indonesia ke Batak, maka di sini ada char key yang dimana itu merupakan merupakan kata yang akan kita translate. Nah, di sini kita menginput kata yang akan kita translate, yang akan kita cari bahasa Bataknya. Kemudian akan ditranslatekan yaitu dengan kata ke Batak. Di sini akan dilihat kata yang kita input, list Indonesia dan list Batak, dan akan ditentukan banyak input. Kemudian setelah kata tersebut kita Indonesia dan kemudian dicek apakah ada di list Indonesia, di list Batak, dan banyak katanya.
Yang ketiga, apabila kita memilih option 3, maka di sini kita akan menginput nama dokumen yang akan dibaca. Namun di sini yang kami buat masukkan file tanpa .txt seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi yang di body sebelumnya. Jadi yang diinput itu hanya nama filenya saja. Kemudian dokumen akan dibaca. Setelah itu untuk pilihan yang keempat, jika kita memilih pilihan yang keempat, maka akan tampil thank you dan penampung dokumen akan ditutup. Begitu juga dengan Indonesia, Batak, dan konten Batak. Dan program selesai. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Nah, untuk pembuktiannya kita akan menjalankan beberapa tes. Pertama kita akan menjalankan CMD, kemudian di sini kita menjalankan perintah GCC atau compiler. GCC baru kita buat body, kita buat helper, print all atau outputnya jadi P. Ya, tunggu sebentar. Ini adalah proses compile-nya. Nah, jika sudah selesai di-compile, maka kita jalankan. Di sini yang pertama adalah translate dokumen. Kita akan pilih dari Indonesia ke Batak. Nah, di sini akan muncul kata-kata dari Indonesia ke Bataknya. Dari atas ke bawah itu sudah diterjemahkan ke kata Batak. Dari kata bahasa Indonesia tadi. Di sini kata bahasa Indonesianya ini adalah kontenku. Nah, ini untuk kata bahasa Indonesianya. Di sini kita lihat bahwa tidak ada lagi titik, koma, ataupun tanda seru atau kata-kata yang aneh dari terjemahannya. Sementara di kata kontenku ini, di sini masih ada koma, tanda seru, tanda tanya. Itu tadi kita sudah jelaskan bahwa ini akan difilter lagi pakai fungsi str token, di mana ini akan diganti. Ini adalah sebagai delimiter, jadi kita hanya mengambil semua ataunya atau apa, atau bisa dibilang kita hanya mengambil kata-katanya aja tanpa tanda-tanda aneh ini. Kemudian kita akan mencoba untuk menerjemahkan dari sebaliknya. Nah, di sini kita akan memilih aset dokumen, kita aset dokumen kemudian Batak ke Indonesia. Nah, di sini sebaliknya kita akan menerjemahkan dari Batak ke Indonesia. Di sini kita lihat tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil, tidak ada kata tanda-tanda aneh juga. Itu karena sudah difilter sebelumnya oleh str token. Kemudian kita akan mencoba menjalankan translate katanya Indonesia ke Batak buat teman. Nah, di sini berhasil ya, kalau kata teman itu adalah dongan di bahasa Batak ya. Kemudian kita buat translate kita buat Batak ke Indonesia, sama juga dongan, sama juga teman. Nah, tadi kalau selanjutnya kita ke fitur berikutnya yaitu membaca dokumen. Nah, membaca dokumennya ini kan pertama dia meminta input tanpa txt. Kita coba membaca yang kontenku ini saja. Nah, di sini kita akan coba membaca kontenku. Berarti kita hanya menginputkan kontenkunya saja, kontenku, dan enter. Nah, setelah diinput kontenku, dia akan membaca dokumennya. Bisa dilihat di sini sudah sama. Hai teman-teman semuanya. Dia juga mengikutkan tanda bacanya. Karena dalam proses membaca kami tidak memfilternya. Karena ini hanya membaca dokumennya saja, bukan mencari kata-katanya.
sekian untuk fitur-fitur yang tersedia di program kami, dan sekian juga presentasi yang dapat kami buat untuk proyek akhir Astrodat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Atas perhatiannya, terima kasih.